Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala bini'matillah, wala hawla wala quwwata illa billah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min la ilaha illa subhana ni'mati. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa barik wa sallam amma ba'du. Ikhwani rahimakumullah. Salam rahayu untuk semuanya, dimanapun berada. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kenikmatan dalam ibadah kita yang bisa menambahkan keimanan dan ketakwaan kita di Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, jazakumullah sanal jazakumullah bikhair. Semua para ikhwan yang selalu mengikuti channel kami, selalu mendukung channel kami. Langsung ke inti, ojo di skip ya bro, biasanya di skip ya. Nek intro skip wae. Ojo di skip intro nih. Jadi kita akan membahas ini, salah satu fenomena kota yang hilang peradaban. Tapi desas-desusnya banyak terlihat atau ada itu kan di sekitar kita. Ini nama kotanya Sarandina ya, Saranjana. Oh, Saranjana aja, Saranjana ya. Saranjana. Kota Saranjana. Nah, katanya desas-desusnya ini kan kota yang wah, itu kan sebuah kota Wantira yang ada di ini Kalimantan sana. Ini juga ada di Kalimantan posisinya. Coba kita akan cari dari sisi misteri, sisi goibnya. Kita akan menghadirkan sosok yang ada di sana atau yang tinggal di sana. Semoga diberi kemudahan dengan semua ucapan nirwan. Ya Dolifo Fa'idin dengan yang ucapan nirwan. Yang paling tahu, yang mengetahui tentang kota Saranjana, itu asli yang ada di sana, ruh atau sukmanya, orinnya, goibnya, dengan yang ucapan nirwan. Saya minta untuk hadir dan masuk ke dalam tubuh mediator Allah. Sinkron ke dalam jasad yang ada di depan saya ini, selain yang saya tuju, selain saya maksud, hancur meledak musnahkan fayakun, penyusupnya meledak hancurkan fayakun. Bisa tahu bahasa apa yang saya katakan dan mengetahui yang dikatakan fayakun. Selamat malam. Selamat malam. Bisa diperkenalkan ini dengan siapa, dari mana, bangsa apa, namanya siapa? Nama. Sebelumnya saya mau beritahu, Ya, saya adalah seorang penguasa di kota Saranjana. Salah satu adipatinya. Adipati. Iya, di wilayah Saranjana. Ini namanya siapa? Nama saya Syam. Syam. Panggil saja Syam. Syam,
Nih, Sam. roh, sukma, Saya goib, jin, siluman. bukan sukma. Saya bangsa manusia halus atau bangsa seperti ini sama. Manusia halus. Kok bisa dikatakan manusia halus? Seperti manusia sama bentuknya. Iya. Karena memang bentuknya sama seperti manusia, hanya saja kami bertubuh halus. Bertubuh halus. Iya, maksudnya gaib. Oh, gaib. Iya. Itu kamu gaib digaibkan dengan sendirinya apa emang dari sananya gaib? Gaib dalam arti maksudnya itu bersembunyi di alam gaib. Bersembunyinya di alam gaib. Iya. Kami sama seperti Anda, manusia sama, tapi halus. Itu sembunyi di alam gaib karena faktor apa? Atau mungkin ada kekuatan gaibnya atau kekuatan gaib, atau mungkin dari teknologi yang ada, atau bagaimana? Kami ada di alam gaib karena kemampuan nenek moyang kami. Kemampuan nenek moyang? Kemampuan nenek moyang kami dulu, itu leluhur kami yang dulu bisa membuka dimensi atau ini portal ke alam gaib. Jadi kami dulu leluhur kami itu dulunya manusia juga. Manusia. Iya, karena punya kemampuan membuka ke dimensi alam gaib. Akhirnya kami berduyun-duyun datang ke sana dan menjadi penghuni di alam gaib. Tapi masih dalam wujud manusia. Maksudnya masih hidup. Masih hidup? Iya, dalam bentuk manusia hidup di alam gaib. Makanya saya lebih mudah menyebut manusia halus. Lah, leluhurnya itu leluhur siapa? Dulu Di zamannya siapa? zaman hidupnya? masih belum seperti sekarang, jauh sebelum Nusantara. Iya. Ya, Jauh sebelum Nusantara. Atlantis. Atlantis. Iya. Oh, jadi ini kota Sarandina bagian Saranjana. Iya. Saranjana ini bagian dari Atlantis. Pecahan dari sebuah peradaban Atlantis. Kami salah satu pecahan yang masih tersisa. Iya. Yang dulu itu kan besar sekali. Hanya saja kan berubah banyak karena pulau-pulaunya terpecah. Dulu kan pulaunya jadi satu. Nusantara itu pulau besar satu. Lalu terpecah-pecah kan jadinya banyak yang tenggelam. Peradaban Atlantis dulu. Nah, kami ini salah satu yang masih bertahan dengan cara memasuki ke alam gaib. Karena kami berhasil masuk ke alam gaib, makanya kami masih bisa bertahan, bisa mendirikan kota di atas lautan. Oh, jadi kehidupan di sana itu seperti apa? Apakah sama dengan keadaan yang saat ini? Masih sama seperti sebelumnya. Masih ada seperti sebelumnya, masih pada tempat-tempat manusia untuk hidup itu masih ada. Masih ada. Iya, seperti rumah itu ada sama, seperti kurang lebih seperti alam ini sama, cuman lebih sedikit lebih bagus lah bagi saya. Sedikit lebih bagus. Iya, karena kami kan sudah maju dari zaman dulu. Lah, kemajuan yang seperti apa yang ada di kota tersebut? Dulu kami mewarisi teknologi dari peradaban Atlantis. Iya. Dan kami masih merawatnya sampai detik ini.
Lah ini konon juga ada yang sebagian warga yang dekat daerah situ itu kalau ingin ketemu dengan orang-orang kota ini di sore hari atau di malam ini. Itu tergantung orangnya itu jujur atau tidak. Iya, kan ada yang jujur. Kalau yang jujur itu kan orang tertentu terpilih. Orang-orang terpilih itu hanya yang kami undang sebenarnya. Kalau tidak diundang ya nggak bisa masuk sembarangan. Kecuali orang-orang yang memang bisa melintasi alam gaib, dia bisa kadang bisa masuk sendiri. Lah itu kerajaan itu atau bentuk kota tersebut itu bersinambungan nggak dengan bangsa gaib dari jin siluman itu? Kami manusia, sebenarnya manusia, masih manusia. Maksudnya dalam dimensinya alam itu bersama. Kami menutup diri dari dunia jin. Kami membentuk semacam perisai untuk kami memang masuk ke dunianya jin, tapi kami membentuk perisai di seluruh negeri kami dibentengi oleh perisai gaib. Jadi tidak bisa sembarangan masuk dari golongan jin, siluman ataupun bangsa yang lebih kuat dari mereka. Karena seperti itu. Itu dalam keyakinannya. Iya. Di kota tersebut memiliki keyakinan yang seperti apa? Kami semuanya sudah masuk Islam. Iya. Kami semuanya sudah masuk Islam mengikuti Paduka Raja kami. Seluruh bangsa gaib. Karena kami tinggal di alam gaib, maka kami mematuhi seluruh aturan dari Paduka Raja, penguasa alam gaib. Siapa raja? Sang Hyang Nurcahyane Nirwana. Iya. Kami sudah Islam. Kami sudah tunduk dengan Paduka. Lah kota tersebut ini dalam dinasti kotanya tersebut itu dari suku atau kerajaan atau emang kota, maksudnya pemimpinnya itu raja, presiden atau seluruh negeri kami Saranjana ini seperti sebuah negara bagian dari sini, dari tempat dunia ini apa? Nusantara. Iya. Kami adalah bagian dari sekarang menjadi bagian dari Nusantara. Kami berbentuk sebuah negeri kecil, kerajaan yang megah dan maju secara peradabannya, baik maju dalam arti secara teknologi maupun dari sisi kegaiban. Karena sedikit banyak kami menerapkan semua ilmu-ilmu yang diwariskan oleh nenek moyang kami bangsa Atlantis dan juga dari Paduka Raja kami. Nah itu dulu di zaman tahun berapa itu ada sebuah foto itu dalam peta juga tertulis kota itu tersebut ada, tapi kok sekarang ini tidak terbentuk atau karena sudah masuk ke dimensi yang berbeda. Oh gitu. Di Kalimantan itu banyak, selain kota Saranjana itu banyak kota-kota atau dimensi-dimensi yang dimasuki manusia. Selain kami masih ada. Masih ada. Nah, ini tadi kan sudah mengakui bahwasanya di sampean ini Islam mengikuti Paduka Raja kami. Nah, untuk memastikan coba diucapkan bacaan syahadatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah wa abduhu. Ya. Jadi dari sisi apa yang bisa atau membuka dimensi saya atau manusia saya ini untuk bisa masuk ke dimensi kamu? Kalau orang seperti yang dimaksud seperti Anda ini sebenarnya sudah diberi wewenang untuk bisa masuk. Bukan untuk saya, maksudnya untuk kalangan manusia-manusia seperti umum. Pada umumnya tidak bisa. Tidak bisa. Iya. Kecuali yang kami undang saja.
Kalau tidak diundang, dia tidak bisa masuk. Nah, konon juga katanya warga-warga kota ini sering mengikuti atau mengadakan konser musik. Orang warga-warga situ sering hadir ikut konser misalnya di kota ini. Oh, maksudnya bangsa kami keluar sebentar maksudnya terus turun ke dunia fisik gini. Ya kadang sih. Kadang ada yang turun seperti itu. Tapi hanya bangsa-bangsa yang lebih, dalam arti lebih punya kekuatan. Oh, lebih punya kekuatan kuasa. Kalau yang jelata tidak bisa. Jadi kami ya, termasuk saya sendiri kadang bersama pasukan kami, saya kan adipati, punya pengawal. Jadi kami kadang sekeluarga ikut menyaksikan, turunlah ke dunia ini, dunia membuka gerbang ke dunia manusia yang fisik ini. Ada juga yang di berita nih saya melihat itu ada warga kota ini mesen mobil-mobil mewah. Ya memang ada. Memang ada. Tapi tidak tahu ininya itu kan. Ini mau ditaruh siapa yang mesen gitu. Nah, itu untuk apa? Untuk kami masukkan ke dunia kami. Tujuannya apa? Ya mempelajari manusia sekarang seperti apa sih. Manusia yang di luar sana sekarang teknologinya sudah menyaingi kami belum gitu. Ya kami terpaksa harus membeli. Gitu. Kalau tidak beli, kami kan sudah Islam, tidak boleh mencuri. Iya, kami harus beli. Nanti kan ya kami ada caranya lah, pokoknya bisa dimasukkan ke dunia kami. Ada caranya tersendiri. Kalau dijabarkan saya tidak mau ya di sini dijabarkan. Nah, peradaban yang seperti apa? Di tempat kami itu kurang lebihnya. Nah, kalau untuk saya menggambarkan itu kotanya seperti apa bentuknya, kota kami sudah maju. Warganya berpenampilan seperti apa? Semuanya tercerahkan semua. Karena sudah ilmunya itu lengkap, soalnya di tempat kami itu ilmu teknologi dan ilmu kegaiban itu kan sama-sama bagus. Maaf, bukan maksud sombong ya. Sudah sama-sama tertempa dari dulu. Jadi sudah terolah sedemikian rupa. Jadi di tempat kami itu manusianya sudah ini kombinasi antara perpaduan antara kemajuan teknologi alam. Kalau dari fashion maksud saya pakaian penampilannya seperti apa? Semuanya sudah modern semua di sana, tapi masih syar'i semuanya, sudah syar'i, tidak baju yang terbuka itu tidak, semuanya tertutup rapat. Seperti pakaian bangsawan kerajaan, kami tertutup rapat semua. Dalam postur tinggi kami. Kami semuanya orangnya tinggi. Tingginya berapa? Kalau maksudnya lebih tinggi dari orang manusia di alam Nusantara rata-rata kebanyakan lebih tinggi kan. Tapi kalau masuk ke alam sini ya kami sedikit banyak ini menyesuaikan sedikit lah. Jadi kalau masuk ke alam fisik ini ya kami sedikit bisa menyurut sedikit lebih terlihat rendah sedikit gitu, lebih pendek sedikit, jadi 180-an kami kalau masuk ke alam fisik. 180. Iya, kira-kira rata-rata segitu kami kalau sudah masuk alam fisik dunia ini, dunia manusia yang di sini yang fisik ini. Nah, di sana dalam hal agama tadi kan agama. Iya. Ada agama Islam. Apakah ada agama lain juga di sana? Ada keyakinan yang lain? Kalau warga Atlantis asli yang masih Atlantis ya sama Islam semua. Tapi kalau ada yang diundang masuk ini kan kadang kita ngundang warga Dayak juga. Mereka kan agamanya agama kesukuan mereka. Iya, kadang ada yang kami tertarik orangnya kok lucu misal ini ya. Misal ada orangnya kok baik, ya sudah kami ajak tinggal di Saranjana. Tapi mereka masih memeluk agama aslinya nenek moyangnya itu Dayak itu. Dalam kehidupannya itu sandang pangannya atau makanannya itu diperolehnya seperti apa?
kami semua ber ini apa, membuat teknologi untuk membudidayakan tanaman di atas lautan. Ya, membuat ini apa, kebun-kebun yang mengapung di atas lautan itu. Lah, seperti itu udah. Terus apakah nanti suatu saat ini kota ini akan muncul kembali sebagaimana pada masa yang lalu? Ya. Kami semua kan sebenarnya ya, karena saya kan juga kadang turun masuk ke dunia fisik ya. Ya kami ada sebenarnya ada keinginan suatu saat ya nanti akan dibuka. Tapi nanti dulu kalau sudah waktunya. Iya, untuk saat ini kami berusaha menahan diri dari ya membuka seluruh portal itu, kami masih menahan. Lah, cara transaksinya itu seperti apa? Di ya, sini pakai mata uang juga. Mata uang lah, mata uang di sana itu memakai. Ya, mata uangnya lebih pakai mata uang yang lebih sifatnya lebih dihargai lah, seperti maksudnya lebih dari itu, punya nilai di alam kedua alam ini, punya nilai. Kami menggunakan transaksinya menggunakan emas. Ya, sama intan. Tapi diolah dalam bentuk kepingan-kepingan itu. Karena itu satu-satunya mata uang yang bisa tetap berlaku di seluruh dunia manapun, di dunia gaib sampai ke dunia manusia itu berlaku. Kami menyimpan dalam bentuk seperti itu harta karun, bukan dalam bentuk mata uang yang kertas itu. Mas, sumbernya harta itu dari mana? Kami semua bisa menggali ke seluruh lapisan bumi Kalimantan di sana, tanah Kalimantan sana bisa kami gali sumber dayanya. Makanya kan ada Martapura itu kan pusat tempat kami sebenarnya. Itu bekas galian kami dulu di sana. Sekarang kan banyak dipakai manusia untuk menambang juga. Karena itu ada bekas dari kami. Jadi sudah terbuka itunya, sumber dayanya sudah terbuka, manusia tinggal ngambil aja sisa-sisanya, tapi pakai ini mendulang itu. Intan, emas di sana tersedia. Nah, kalau yang sedang kami gali ya kami tidak mau kasih tahu lah. Itu kan salah satu Martapura itu hanya contoh yang sudah ditinggalkan oleh kami, yang tinggal sisa-sisanya aja. Iya. Nah, dari kehidupan di sana ada nggak mungkin bisa dampak kebaikannya atau dampak positifnya untuk Nusantara ini? Nusantara jelas ada. Kami menjaga Nusantara itu dari kepunahan di dunia gaib itu ya lewat seperti itu. Kami membuat benteng-benteng yang teruji ketahanannya dari seluruh serangan gaib. Seluruh serangan gaib. Karena teknologi kami itu kombinasi antara gaib dengan pengetahuan. Nah, bisa nggak itu teknologinya diturunkan, misalnya dikasihkan kepada siapa kan gitu, untuk dikembangkan? Saat ini belum. Untuk saat ini belum. Iya. Tapi suatu saat akan seperti itu. Sampai manusia nanti yang di Nusantara itu mau menerima Paduka Raja menjadi pemimpin mereka, baru kami mau turunkan teknologi itu ke manusia yang diutus oleh Paduka. Jadi kombinasi seperti itu. Kalau yang kebanyakan kan hanya teknologinya kan teknologi yang dari alam manusia kan hanya berbasiskan teknologi komputer atau teknologi kelistrikan ya kan, berbasis listrik kan. Listrik mati sudah nggak jalan itu teknologi manusia. Nah, teknologi kami ini kombinasi dari kedua kebaikan dari dua alam. Jadi ketika sudah waktunya untuk turun, nanti pasti kami wariskan ke orang-orang terpilih yang diutus oleh Paduka. Secara gambaran teknologi kami itu ya seperti di gaib itu tidak bisa ditembus, di alam fisik pun sama tidak bisa ditembus, karena kombinasi listrik dan gaib menggunakan atom-atom materi-materi yang
ya manusia belum bisa menjangkau. Materi-materi yang sekecil sekali itu terlalu kecil untuk manusia, itu terlalu kecil. Jadi kami bisa menggunakan bisa memanipulasi. Kami bisa memanipulasi bentuk fisik menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat atau lebih punya power, lebih punya ya. Misal ini contoh yang paling kecil, contoh paling kecil teknologi yang seperti yang mendekati teknologi kami adalah bom atom. Itu contoh yang terkecil. Itu bom atom. Itu kan mengubah dari benda fisik menjadi energi yang sedemikian besar. Itu kurang lebih sama. Itu yang paling kecil itu. Contoh yang paling kecil. Apa ini sekarang pesan-pesannya untuk Nusantara saat ini seperti apa tanggapan sampean? Untuk Nusantara ini kan terlalu luas Nusantara ini. Iya, maksud saya untuk semua ini para hewan, mungkin nanti ada yang meng-share video ini mungkin dari pemerintahannya atau warganya. Enggak ikut campur. Enggak enak saya bicaranya. Terlalu saya nggak enak, saya terus terang nggak enak sama presidennya. Iya, saya tahu lah presidennya itu orang baik, saya tahu. Cuman ya yang di bawah-bawahnya itu saya nggak enak lah. Sudah, ini saya garis besar saja ya untuk Nusantara ini kan. Maaf, Indonesia ya. Iya. Indonesia ini kan, kalian ini bangsa Indonesia yang dulu sekali itu kan Nusantara namanya. Kalian itu bangsa besar sekali. Nusantara itu bangsa besar sekali. Janganlah terpengaruh dengan budaya dari luar. Kalian itu induknya seluruh budaya dunia. Kok malah mengikuti budaya dari negara luar? Kalian itu bangsa Nusantara seharusnya itu malah memberi contoh yang mulia. Kalian itu masih keturunan bangsa Atlantis yang paling maju peradabannya dari seluruh peradaban orang-orang terdahulu waktu itu. Kalian itu mercusuarnya peradaban dunia. Jangan terpengaruh budaya luar gitu. Seperti yang sudah terlanjur merasuki budaya-budaya ke orang-orang yang katanya modern sekarang ini, terlalu rusak. Karena terlalu terpengaruh dengan budaya luar, hilang identitas Nusantaranya. Baik itu yang di tanah kami, tanah para suku Dayak, maupun yang di suku-suku yang lain. Mereka semua kehilangan identitas sukunya. Mereka itu bagian dari Nusantara yang berbeda-beda, tetapi tetap satu induk, satu tanah air Nusantara. Seharusnya kalian harus memberi contoh kepada dunia luar bahwa kalian itu berbeda-beda tapi bisa bersatu. Orang di luar negara sana itu sedikit saja perbedaan langsung pecah. Coba dibayangkan itu contoh yang paling dekat dengan Nusantara, negara Sakura. Negara Sakura. Tahu Nusantara kan itu ada negara Sakura di sana. Negeri matahari terbit yang dulu menginjak-injak tanah Nusantara itu. Mereka itu budayanya cuma satu, dipimpin oleh satu kaisar. Mereka tidak ada budaya dari luar, itu tidak ada. Mereka itu yang memimpin di kekaisaran itu ya sama, itu kekaisaran itu sama. Dari leluhurnya itu negeri matahari terbit itu ya sama. Beraliran sama, semuanya agamanya sama di suku mereka, suku orang-orang sana, Dainippon. Ya, itu mereka kalau mau menerima orang dari luar untuk masuk ke lingkaran kekaisaran itu tidak mau, sudah pasti pecah, sudah pasti akan berperang.
Misal ada orang dari tanah seberang dari negeri sana, negeri gingseng sana, misal mau ikut masuk ke kaisaran negeri Sakura, pasti mereka perang dulu. Mereka itu tidak bisa menerima perbedaan. Makanya dulu kan berusaha masuk ke seluruh negeri di sekitarnya, itu berusaha menjajah, menyamakan biar satu suara seperti orang-orang dari negeri Sakura semua. Ya nggak bisa. Orang itu kalau sudah punya identitas dari luhurnya, ya udah itu dipegang pasti kan, diubah nggak bisa. Itu makanya mereka itu kan berusaha menguasai dulu kan, termasuk ke bumi Nusantara ini, ya mereka gagal. Mereka malah terkagum-kagum sebenarnya melihat kita yang berbeda-beda bisa bersatu, bisa membolak-balikkan seluruh penjajah yang masuk ke tanah kita. Semuanya bisa ditendang keluar dari bumi Nusantara hanya berbekal persatuan kita semua. Lah kok kita malah ikut-ikutan budaya sana? Apa itu budaya apa itu? Dari Sakura, dari negeri gingseng, dari negeri orang itu Tionghoa itu diikuti, malah dikagum-kagumi. Dari negeri orang-orang kulit berambut pirang sana, kulit merah sana, yang kalau kepanasan merah kulitnya itu kok dikagumi. Itu heran saya. Mereka itu kan pendatang, mereka turun ke bumi Nusantara itu udah merah-merah semua. Mereka itu tidak akan pernah mampu menguasai bumi Nusantara. Kalian itu yang warga asli, orang-orang asli, yang harusnya itu ya bangga dengan budaya sendiri, harusnya seperti itu ya. Bukan ya, selain bangga budaya sendiri, tapi ya budaya yang bagus maksudnya. Bukan budaya yang makan orang, itu bukan. Maksudnya budaya yang mulia, yang sejalan dengan agama yang akhir zaman ini, yang direstui oleh pencipta kalian semua, ya. Gusti Allah itu kan agamanya yang direstui apa? Ya udah itu ikuti budaya yang dulu dari leluhur. Itu memang ada yang sedikit menyimpang, ya ditinggalkan lah. Yang baik-baik itu kan banyak, terlalu banyak, malah terlalu banyak. Adiluhung orang Jawa, kalau orang Kalimantan itu menjunjung tinggi persatuan seluruh kesukuan Dayak, itu semuanya itu dijunjung tinggi itu. Persatuan seluruh bangsa Nusantara ini dijunjung tinggi. Budayanya berperilakunya, beretikanya itu kan bagus. Boleh kalian menyerap budaya yang baik dari luar, itu boleh secara ini saja, cukup ambil yang ininya saja, kemajuannya saja ya, dari sisi keilmuannya saja yang maju-maju diambil, silahkan. Tapi kalau budaya, identitas kebudayaan jangan sampai. Ilmu pengetahuan silahkan ambil dari luar, tapi identitas kebudayaan pertahankan. Karena orang luar negeri sana, orang luar negara sana itu iri dengan bangsa kita, bangsa Nusantara. Bahkan saya yang tinggal di alam gaib saja kok masih bersatu kok. Saya aja masih mengakui presiden kalian kok. Saya masih tunduk, saya masih ini, walaupun saya juga ada kerajaan sendiri, tapi kami masih menghormati. Bangsa manusia halus kami itu juga masih menghormati kesatuan negara Indonesia ini, masih dihormati. Kok orang Indonesianya sendiri malah ya begitulah, terlalu mengidolakan budaya luar, tapi yang terlalu berlebih-lebihan. Ya sudah, terima kasih sudah, ya. itu saja lah. Nanti kalau udah waktunya kami wariskan nanti teknologi kami. Ya. Sebelum orangnya itu sadar, orang Nusantara itu sadar dan akan arti kesatuan Bhinneka Tunggal Ika. Seperti itu apa ya? Ya Bang, itu bahasa Sanskertanya seperti itu, tapi kan susah, orang sekarang mana ada yang bisa bahasa Sanskerta. Bahasa kami yang mudah aja lah. Berbeda-beda tapi bisa bersatu, satu induk gitulah ya. Satu induk, satu bangsa Nusantara. Ya. Itu aja. Terima kasih atas waktunya kehadirannya di sini dan informasinya. Semoga jadi wawasan buat kita semua. Ya. Silahkan menimba ilmu sebanyak-banyaknya, ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya sampai ke negeri Tionghoa sana, silahkan ditimba ilmunya, tapi jangan lupa identitas kebudayaan tetap dijaga ya. Jangan diambil yang dari luar, itu yang dari luar kan sudah
terlalu rusak, tidak cocok dengan orang kita, jangan diambil. Iya. Itu aja pesan saya. Oke, silakan saya kembali. Kalau pesan teknologi nanti orangnya pusing dengar saya bicara teknologi, nanti orangnya pusing nanti. Mungkin suatu saat ya akan kita bahas. ini teknologi kami sudah berbasiskan atom-atom kecil-kecil, sudah nano ini yang lebih kecil dari nano kami menguasai, lebih kecil dari partikel kami, sudah tidak usah dibahas teknologinya, terlalu susah manusia, nanti susah mempelajarinya, terlalu pusing nanti. Sudah itu aja, yang penting jadilah orang yang baik. Udah itu aja, orang beridentitas kebudayaan yang baik dengan berbekal ilmu agama dijaga. Udah itu diikuti agamanya. Iya, Saya tidak mau memaksakan yang agamanya leluhur, ya sudah ikuti yang penting baik dulu lah. Nanti kalau udah waktunya, kalau hidayah kan urusan Allah ya. Udah hidayah urusan sana, agamanya apa terserah, yang penting kalian menjadilah orang Nusantara yang baik gitu. Sudah diucapkan salamnya, saya keluarkan dari jasad ini. Ya, terima kasih. Sebelumnya kalau ada saya yang banyak sekali yang menyinggung, ya saya mohon maaf. Iya, sama-sama, saya dimaafkan. Mohon maafnya. Saya juga masih manusia sama. Hanya berbeda lapisan saja ini dunianya. Sudah ya. Terima kasih sudah mengundang saya di sini. Iya. Adipati Syam gitu saja lah. Iya. Ya. Dah, terima kasih. Monggo. Ucapkan salam dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu sedikit wawasan Kota Sarandina ya, semoga bisa ada dari edukasi ini bisa menambahkan wawasan kita lah, seperti itu. Jadi tetap menjadi penonton yang bijak, jangan di-skip videonya biar nggak gagal paham. Kurang lebihnya dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.